vegetative care pada tanaman laos, kawan. Kita lihat pertumbuhan umbinya, kawan. Ini penting, saya fokus pada pemunculan umbi. Pentingnya oksigen, kawan. Ini sangat penting. Jadi ketika mengeluarkan tunas baru, umbi tunas baru, mengeluarkan tunas baru untuk bergeneratif, tumbuhan laos itu yang sangat dibutuhkan energi spontan adalah oksigen. Ini sangat penting. Pengetahuan ini sangat penting. Oleh sebab itu metode vegetative care teknik ini tergantung dari sahabatku semuanya untuk melakukan modifikasi, inovasi dan lain-lain. Tentu kita fokus seperti ini sebab di limbah bahan kayu jati juga tahan sekali untuk kita jadikan pot, daripada limbah-limbah bahan kayu jati kita buang percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita letakkan kompos di bagian atas sangat efektif. Kita lihat ada lubang-lubang celah seperti ini. Tentu saja dengan adanya kompos-kompos, daun-daun lunak, tumbuhan lunak, sampah dapur kita tempatkan di sini, otomatis pemupukan, jadi pupuk suplai dari pupuk hewani itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu memupuk dengan pupuk-pupuk dari binatang ternak yang lainnya. Cukup dengan suplai nutrisi zat hijau daun tumbuhan lunak akan memenuhi standar gizi hara untuk jenis hara dari pupuk hewani yang diperlukan oleh tanaman, yaitu berasal dari mikroba tanah. Itulah yang disebut aktiviti biologi tanah, di mana pernapasan oksigen terpenuhi dari aktiviti biologi tanah yang berupa tumbuhan ini atau dari mikroba-mikroba yang berkolaborasi di pot ini. Pentingnya vegetative care teknik. Juga unsur oksigen untuk energi spontan sangat penting untuk pertumbuhan tunas. Selain cukup air, juga cukup pupuk alami, sampah dapur ataupun dari bahan-bahan tumbuhan lunak. Nah, seperti ini, kawan. Ini juga dari limbah tumbuhan, kita pegang pakai tangan telanjang begitu saja. Sahabatku jangan pernah melakukannya seperti saya. Ini tangan kita bisa panas, kawan, karena ini juga mengandung kotoran dari zat-zat atau yang berupa kotoran-kotoran dari aktivitas kimiawi. Di sini ada mikroba tanah, ada proses kimia alami, terjadi pembusukan. Jangan memegang pakai tangan kita bisa terasa panas. Pakai kaos tangan pelindung, kawan. Jangan pernah meniru saya, apalagi di lahan sempit, di pot yang tidak biasa melakukan hal ini. Itu tangan kita bisa panas kalau kita rentan terhadap serangan-serangan penyakit kulit, kuku-kuku dan sebagainya. Tentu itu mengganggu kesehatan kita. Pakai cara teknik yang benar, jangan sembarangan. Jangan asal mengikut, kawan. Pakai pelindung tangan, jangan pernah seperti saya. Taruh lagi, kawan. Nah, kita taruh seperti ini. Tumbuhan lunak yang sudah terjadi proses perubahan setelah beberapa hari, ini yang disebut proses kimia alami. Juga terjadi pembusukan adalah proses kimia alami, kawan. Jadi di alam ini, tentu alam, proses kehidupan semuanya itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses kimia. Jangan salah arti antara kimia yang disebut dengan hasil teknologi manusia dengan kimia alami. Berjalannya alam juga proses apapun melewati proses kimia. Seperti terjadi fragmentasi, pembusukan dan aktiviti biologi tanah adalah melalui proses-proses kimia.
Proses kimia ini perlu terjadi pada tumbuhan vegetatif care teknik di pot tanaman laos, sebab dengan adanya proses kimia terjadi peleburan kolaborasi aktiviti biologi tanah antara mikroba tanah, kemudian hasil pembuangan limbah dari mikroba tanah itu sendiri. Tentu unsur-unsur yang lain, tentu proses kimia pembusukan juga sangat menyerap energi yang disebut oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan ketika terjadinya peleburan proses kimia pada sampah seperti ini atau limbah dapur seperti ini. Itu semuanya perlu proses kimia. Sehingga oksigen itu sangat menentukan sebagai energi spontanitas dari zat seperti ini, hara seperti ini. Terpenuhinya unsur nutrisi seperti ini, kawan. Tanpa unsur nutrisi natrium seperti ini, akhirnya spontanitas energi oksigen sangat diperlukan untuk tumbuh kembang, untuk menumbuhkan tunas-tunas umbi baru pada tanaman umbi laos. Tanaman laos ini sudah sangat lama, kawan, kita merawat dari budidaya dari kecil, tetapi kita tidak banyak memilikinya. Jadi hanya satu ini saja, tetapi semoga jenis tanaman rempah, tanaman herbal untuk kegunaannya bisa bermanfaat. Jadi di lahan sempit dengan teknik-teknik seperti ini, tentu teknik seperti ini Anda tidak akan menghendaki, sebab situasi di rumah Anda, di lokasi sahabatku Anda tentu berbenturan dengan hal lain. Oleh sebab itu, silahkan sahabatku bentuk sebuah inovasi, sebuah trik, sebuah modifikasi sehingga tanaman itu betul-betul bermanfaat. Juga fungsi dari tanaman, di mana tanaman itu juga mampu menyerap zat karbon yang dari efek timbal negatif. Tentu perlunya tanaman untuk menyerap zat karbon di sekitaran kita, di rumah kita, di taman kita, di depan rumah, di bahu jalan, di atas trotoar. Ini sangat penting, kawan. Juga membantu kelembapan, di mana kelembapan juga perlu steril kalau ada tumbuhan, bukan lembab saja. Sekaligus mengurangi pemanasan global. Jadi pemanasan yang amat sangat itu juga di mana energi-energi dari bumi akan naik ke atas, tetapi ketika stabil sehingga proses-proses oksidasi oksigen untuk kehidupan di bumi juga stabil. Jadi ada standar, ada size di mana yang disebut lembab, yang disebut proses-proses steril untuk tanaman itu ada size dan ukurannya. Oleh sebab itu, lokasi Anda, geografis Anda, berapa iklim di tempat Anda, tentu Anda yang tahu dan Anda yang memperhitungkannya. Semoga ini menjadi gambaran inovatif, inovasi bagi sahabatku semuanya dimanapun berada, agar dapat melakukan lebih baik daripada saya. Salam semangat dari saya, Agus Wito Channel. Semoga bermanfaat. Tanaman laos di vegetatif care teknik dengan teknik rawatan yang berjenjang. Sekarang sudah pada saatnya dengan kita fokus ke oksigen, akan terus-menerus kita lalui sharing-sharing seperti itu, di mana energi spontan oksigen sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, juga pertumbuhan tunas-tunas baru. Seperti layaknya unsur melahirkan adalah energi oksigen, spontanitas sangat diperlukan.